Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Why, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa. Karena market lagi bullish. Wow, wow. Meskipun warnanya hijau, tapi rasanya masih biris sebenarnya. Tapi oke lah ya. Di spesial Hari Raya Idul Fitri, ya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah kalau nggak salah ya. Pokoknya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari kemenangan ini kita sama-sama menang ya. Baik dari hati ataupun pikiran maupun dari finansialnya. Amin. Ya semoga di tahun ini banyak hikmah yang kita dapatkan ya, terutama dalam menjalankan ibadah bulan suci Ramadan, dan semoga semuanya kita diterima amal ibadah kita selama 1 bulan ini, dan semoga saja di tahun yang akan datang kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat, atau berjumpa lagi di bulan suci Ramadan dan di bulan 1 Syawal juga dalam keadaan sehat walafiat, kemudian rezeki atau finansial yang sangat baik lebih dari tahun ini. Amin ya rabbal alamin ya. Oke, kita lihat. Nah, market cukup lumayan menarik di spesial Hari Raya Idul Fitri, sedikit warna hijau. Ya, sedikit warna hijau, lumayan lah ya. Ada Pinecto juga naik di atas hampir 7% dalam waktu 24 jam terakhir. Nanti kita ulas ya semuanya. Oke, kita tanya, Bang, kira-kira pakai exchange luar apa selain pakai exchange lokal seperti Indodex, kemudian Bittime, Trip, Vinto, Saira, dan banyak banget ya beberapa exchange lokal ya yang biasa saya gunakan. Dan selain pakai exchange lokal, saya pakai exchange luarnya itu Bitget. Kenapa? Karena kalau pakai yang lengkap gitu ya, banyak token yang aneh-aneh, saya pakai Bitget ya. Kenapa? Banyak banget kena token ya. Kemudian untuk trade-nya juga murah banget, 0%. Saya pakai ini sejak tahun 2021 pakai Bitget ya. Nah, ini saya kasih tahu ya. Kalian pengen dapat $20 nggak nih di spesial Hari Raya Idul Fitri? Nah, caranya gampang banget. Kalian klik aja di deskripsi video. $20 ini jika dirupiahkan tuh kurang lebih Rp350.000 sampai dengan Rp400.000. Nih lumayan banget ya. Nah, kalian bisa dapat Pi Network senilai Rp350.000, ataupun dapat USDT, bisa juga dapat Bitcoin, bisa juga dapat beberapa altcoin lainnya. Ini gampang banget, kalian klik aja di deskripsi video ini, ada tulisan Bitget. Nah, di situ kalian bakal dapat kotak misteri dari Bitget tersebut ya. Nah, selain itu juga mereka bagi-bagi iPhone 17 Pro Max dan 6.200 USDT yang bisa kalian dapatkan dari Bitget tersebut. Oke, di Bitget juga enak ya, menurut saya nggak ada namanya gangguan, nggak ada tiba-tiba pemeliharaan, maintenance dan lain sebagainya. Enak dan lancar aja sih ya pakai Bitget sejak tahun 2021 ini. Seperti biasanya hari ini, saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan aset kripto. Tapi ingat tetap disclaimer dan dior. Kenapa? Karena pengendali keuangan adalah di kalian sendiri. Karena bermain aset kripto sangat-sangat beresiko. Jadi nggak boleh FOMO terhadap aset kripto ya. Karena memang sangat beresiko. Jadi tidak disarankan banget terhadap aset kripto ya. Karena memang sangat beresiko. Oke, untuk informasi pertama datang dari Pi Network. Oke, hari ini cukup lumayan menarik. Di sini Pi naik di atas 7% setelah hari Pi Day ya, koreksi ya, kan saya bilang pokoknya kalau mau hype-hype-nya itu sebelum ada acara itu kalian bisa lihat pemompanya bakal terjadi kencang banget. Bahkan kemarin tuh sempat $0,3 ya dari Pi ya, artinya udah naik kurang lebih 100% dari harga sebelumnya. Dan kemudian terjadi di hari P-Day-nya tersebut malah koreksi ya, sesuai dengan perkataan saya sebelumnya. Biasanya kalau ada event ya di hari hanya itu malah koreksi, sebelum hari hanya itu malah terjadi pemompa, dan itu benar banget terjadi itu terhadap P tersebut ya. Kalian bisa lihat di kemarin ya. Kemudian kita lihat, tapi di hari ini cukup menarik, volume pedang mereka naik di atas 23,65% atau lebih dari $35 juta dengan market cap saat ini di atas 1,8 miliar dolar, hampir mendekati 2 miliar dolar atau naik di atas 7% market cap secara global dari Pi Network tersebut. Dan untuk harganya adalah $0,18 dan mereka sudah list ini beberapa cek besar, termasuk ada di OKX, Bitget, SC Global, dan yang terbaru di bulan ini itulah Kraken. Jadi mereka kalau tanggal salah tanggal berapa kemarin ya? Tanggal 12 atau 13 Maret ya. Pokoknya di hari P-Day kalau nggak salah ya. Itu mereka listing di Kraken. Kraken adalah salah satu exchange terbesar di dunia. Jadi ini menarik banget perhatian. Sudah menambahkan lagi Pi masuk ke dalam beberapa exchange besar. Dan kita nantikan selanjutnya adalah Binance. Nah, Binance adalah salah satu exchange terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasarnya ya. Apalagi sebenarnya kan Binance sudah memberikan semacam pungutan suara ya, atau vote ya, yang mana sudah terjadi sejak di tanggal 17 Februari tahun kemarin 2025, dan bahkan postingannya masih ada sampai dengan saat ini, yang mana di sini vote-nya disetujui adalah 80 lebih persen ya, 80% lebih yang menyetujui agar si Pi itu listing di Binance ya. Bahkan ini
sudah dinantikan banget oleh beberapa komunitas, bahkan lebih dari 80% ya, 86% lebih tepatnya, mereka menyetujui agar Pi listing di Binance tersebut. Dan Binance ini biasanya ketika listing di Binance, sebuah token itu biasanya kencang banget pemompaannya. Sama seperti kemarin ketika Pi listing di Kraken, naiknya kan di atas 40-an persen, kan lumayan banget kan. Di saat momen lagi bearish, tiba-tiba Pi listing di Kraken, malah pemompaannya terjadi gitu ya. Nah, kemudian di special P-Day itu banyak banget, kalian tahu kan, beberapa exchange, beberapa orang-orang penting di dalam dunia aset kripto itu banyak mengucapkan hari P-Day atau Pi Day ya. Nah, kita lihat di Maxi Global juga mereka bagi-bagi $100 terhadap beberapa pengguna Pi dan spesial di P-Day tersebut ya. Nah, kemudian dari Binance Smart Chain News pun ya, kalian bisa lihat beberapa hal most bullish sentiment yang menyatakan sentimen bullish terhadap beberapa aset kripto termasuk Pi itu bullishnya 84,8%, Polkadot 86%, Kaspa 93%, Ethereum 76%. Ini beberapa altcoin yang berpotensi dan memiliki potensi bullish ke depannya. Oke, kita tunggu aja nih ya. Dan kita lihat di spesial hari P-Day ya, kedua pendiri dari Pi Network ya, mereka mengucapkan selamat hari Pi di tahun 2026, ulang tahun resmi ke-7 Pi Network ya, sejak tahun 2019 lah ya. Bahkan rilis hari ini itu memperkenalkan kemampuan ekosistem baru mereka dan bahkan memperluas cara para pionir itu dapat membangun, berpartisipasi dan terlibat dengan Pi. Rilis baru juga mencakup pengenalan token Launchpad di testnet, peningkatan node dan protokol, migrasi kedua, kemudian hadiah validator, KYC, listing di bursa tutup pusat baru, salah satunya Kraken, kemudian pembayaran mainnet di PF Studio ya, dan tantangan utilitas harian di Pi. Bahkan kalian bisa juga cek di blog mereka tentang mengumumkan hal tersebut. Jadi sepertinya di tahun 2026 ini ada beberapa exchange yang sepertinya bakal melistikan dari Pi Network. Ini baru di kuartal pertama. Kuartal pertama kan Januari, Februari, Maret ya, itu kuartal pertama. Kuartal kedua adalah April, Mei, Juni. Jadi kuartal pertama sudah listing di Kraken. Kuartal kedua apakah listing di Binance atau di beberapa exchange besar lainnya. Kita tunggu aja. Nah, kemudian ada beberapa update lainnya. Ini kita lihat di Pi Network di PRC mereka. Jadi versi awal Pi Launchpad itu telah dirilis sebagai aplikasi Pi di testnet dengan token uji. Karena Launchpad memperkenalkan konsep baru bagi banyak pionir dan menggunakan mekanisme yang berbeda dari peluncuran token biasa di Web3, Launchpad mereka ini diperkenalkan di testnet terlebih dahulu ya, agar komunitas itu dapat terbiasa lah ya dengan cara kerja prosesnya sebelum peluncuran di mainnet. Jadi Launchpad ini itu mengimplementasikan mekanisme dalam desain satu dari PIRC yang mana dirilis pada peringatan Open Network, dan kalian bisa cek juga di mainnet.com pembaruan dari mereka ya. Nah, kemudian di sini kita lihat Pi Network dengan senang hati mengumumkan bahwa migrasi kedua telah dimulai dan akan berlanjut ya dengan peluncuran bertahap. Bahkan membuka pintu bagi para pionir itu untuk membawa Pi tambahan ke mainnet dan berpartisipasi lebih lanjut dalam ekosistem mereka. Sementara migrasi kedua itu diluncurkan, migrasi pertama untuk pionir yang memenuhi syarat akan berlanjut seperti biasa. Dan kita lihat juga untuk memenuhi syarat migrasi, maka para pionir itu harus mengatur autentikasi dua faktor atau 2FA factor, yang mana di Pi Wallet melalui langkah 3 daftar periksa mainnet. Dan ini itu mungkin termasuk menambahkan alamat email terpercaya kalian ke akun mereka jika belum diatur, dan 2FA ini itu diberlakukan sebelum migrasi untuk meningkatkan keamanan wallet, karena memang transfer di blockchain itu tidak dapat dibatalkan ya, dan tidak dapat diubah. Dan migrasi kedua juga itu akan mencakup bonus penambangan, referensi yang diberikan kepada anggota tim, referensi yang telah sepenuhnya melewati KYC. Oleh karena itu ya, para pionir juga harus mengingatkan tim referensi mereka itu untuk menyelesaikan KYC-nya agar bonus ini itu dapat dimigrasikan. Nah, itulah pembaruan update terbaru dari Pi Network ya. Kemudian selain itu juga semua node Pi utama saat ini telah ditingkatkan ke versi 20.2. Jadi mereka sudah sukses ya telah mengupgrade node mereka menjadi 20.2 dan mendukung protokol 20.pi, juga akan telah menyelesaikan peningkatan blockchain mainnet mereka yang ke protokol 20 ya. Jadi protokol 20 ini menyediakan fondasi untuk memungkinkan kemampuan smart contract, dan peluncuran kontrak pintar akan terjadi secara bertahap dengan mana memprioritaskan kategori yang selaras dengan inovasi dan operasi produk berbagai utilitas ya.
jenis kontrak Pintral spesifik itu ditampilkan akan sangat bergantung pada kebutuhan yang muncul dari proses pembuatan utilitas mereka. Artinya apa? P-Mainnet telah berhasil ditingkatkan ke protokol 20 dan ini meletakkan dasar untuk mendukung smart contract ya. Jadi para operator node itu berharap pastikan sistem kalian itu mutakhir dan pantau terus petunjuk mengenai peningkatan ke V21 yang akan datang. Jadi mereka bakal upgrade lagi setelah P20, mereka bakal upgrade ke P21. Ya, kita tunggu aja nih apakah bakal terjadi pemompangan setiap upgrade-annya, kita tunggu aja. Nah, selain itu juga ini ada berita terbaru nih, ada CIDI Game atau CD Games. Mereka secara resmi meluncurkan platform game H5 Web3 di browser P ditambah dengan pendamping AI P-EOF ya. Jadi kalian bisa lihat nih ada V di dalam game dari CIDI atau CDI tersebut. Yeay, kita menarik juga nih. Kemudian ada kabar lainnya bahwa kursus NLP dari CS224N Stanford University, mereka telah dilaporkan menerima dukungan pendanaan dari P-Core Team. Jadi P-Core Team mendanai tempat kursus NLP CS2246N yang mana di Stanford University ya. Kemudian juga ada hotel yang dinamakan Hotel P, yang mana ini di Vietnam ya, ada P Hotel Ninh Binh ini di wilayah sana ya dengan logonya P. Oke, kita lihat itulah mungkin beberapa perkembangan terbaru dari P yang dapat kami beritahu kepada kalian semua sebagai para pionir. Ini kayaknya tetap berlanjut nih, naiknya di atas 7%-an ya. Oke, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Tetap disclaimer dan Dior, kenapa? Karena modal lingkungan adalah di kalian sendiri. Terima kasih.